warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matihi wal Islam. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Musalliyan ala nabiyil mustafa wa alihil mustaqbilina syarafa. Laqad qala ta'ala fi kitabihil azizil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus sholihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kullama ruziqu minha min samarati rizqan qalu hadha alladhi ruzqna min qabl wa bihi mutasyabiha wa lahum biha azwajun mutatahharun wa hum biha khalidun. Al-ayat pertama dan yang utama, kita panjatkan puji dan syukur tiada henti kepada Allah dalam rangka syukur nikmat yang telah diberikan kepada kita dengan menjalankan ketaatan perintah dan juga menjauhi larangannya. Kemudian kita bersalawat pula kepada Nabi Muhammad SAW, tak lupa kepada keluarganya, sahabat tabi'in, tabi'in, atau para pengikutnya yang kita semua berharap mudah-mudahan adalah amal yang memang tercatat selalu istiqomah dan dilaksanakan. Hadirin rahimahullah, kita lanjutkan kajiannya sekarang ayat yang ke-25. Al-Baqarah 25 diawali dengan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa basyiril ladzina amanu, dan Allah kasih kabar gembira kepada orang-orang yang beriman, wa amilus sholihati, dan yang beramal soleh, anna lahum, sesungguhnya baginya jannah, ada surga, tajri, yang berjalan di dalam surga itu, minta di bawahnya al-anhar, sungai-sungai. Ulama ruziku minha, dan ketika dikasih rezeki di surga itu, min samaratin, dari buah-buahan, rizqun sebagai rezeki, qalu, mereka berkata, hadza, inilah alladzi yang ruzqna, telah dikasih rezeki kami semua min qablu, sebelumnya. Waktu bihi, dan diberikan bihi, dengan rezeki itu mutasyabihan, yang serupa. Walau, dan baginya orang-orang yang beriman biha, di surga itu azwajun, ada pasangan mutahharatun, yang suci, wahum, dan mereka biha, di dalam jannah khalidun, kekal. Wa basyiri, salam basyir, ya. Allah akan kasih kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal soleh. Biasanya berjalan secara adabnya. Adab Allah menjelaskan dalam kitabnya, dalam Al-Quran, idza dzukira ma yata'allaqu bil kafirin,
ketika Allah menjelaskan yang berkaitan dengan orang-orang kafir, wa ahwalihim, dan tingkah laku orang kafir, wa akibati amrihim, dan akibat yang diterima oleh orang kafir, biasanya itu Allah menceritakan juga ma yata'allaqu bil mu'minin, yang berkaitan dengan orang yang beriman. Nah, sebelumnya itu kan bicara orang-orang yang munafik. Maka secara adat kalau udah bahas orang yang tidak beriman, berikutnya Allah akan bahas orang yang beriman. Baik tingkah lakunya, baik nanti akibat yang diterima oleh orang beriman. Maka di ayat ini Allah akan menjelaskan ahwal atau tingkah laku orang-orang yang beriman. Nah, Allah jelaskan, sesungguhnya Allah akan memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman, yang membenarkan di dalam hatinya, dibuktikan dengan ucapannya, dan dilaksanakan lewat anggota tubuhnya. Sekaligus wa amilu sholihat, dan orang yang beramal soleh. Ini nggak boleh dipisahkan antara iman dan amal soleh. Jadi kalau iman saja belum cukup, amal soleh saja belum cukup, apalagi tidak ada dua-duanya. Jadi Allah itu akan kasih kabar gembiranya bagi orang yang beriman dan juga yang beramal. Dan ini diperkuat dengan adanya waw di sana. Disebut wawnya itu waw atau maknanya mutlak jam'i, mutlak berkumpul, harus bareng dua-duanya. Sementara kadang iman naik turun, amal pun rajin dan malas selalu ada menyertai kita. Yang dikasih kabar ini nanti yang imannya terus menerus bisa ditingkatkan, yang amal solehnya pun biasanya terus menerus istiqomahkan. Nah, ini kita bicara juga dari iman, sudah sering ya sebelumnya dibahas. Sekarang amil solehnya, amal solehnya. Mu'adz bin Jabal, sahabat yang Mu'adz radhiyallahu anhu, beliau menjelaskan bahwa amal itu bisa dikatakan amal soleh ada 4 ketentuan. Satu, amal itu didasari dengan ilmu. Kemudian yang kedua dengan niat, ada niatnya ya. Kemudian juga harus sholat, dan yang keempat yaitu ikhlas. Maka 4 ketentuan ini menjadikan amal tersebut disebut amal sholih, amal yang benar. Satu, harus pakai ilmu, karena memang Rasul pun sampai mengatakan man amala amilan falaisa amruna fahuwa raddun. Kalau kita beramal tanpa ilmu, tanpa pengetahuan, sekedar ikut-ikutan, maka amalnya bisa tertolak. Berarti ini menjadi pertanda amal yang kita lakukan itu harus pakai ilmu. Sholat yang kita lakukan dari kecil sampai sekarang pakai ilmu apa tidak? Saum yang kita lakukan itu pakai ilmu atau tidak? Zakat dan lain sebagainya. Udah pakai ilmu, di sini pun harus ada niat. Khawatir amal sudah pakai ilmu tapi niatnya nggak ada. Harus ada niat, karena innamal a'malu, semua amal itu akan tergantung niatnya. Kalau niatnya salah, maka nanti amalnya pun bukan sholih, tapi amal yang salah. Maka supaya amal sholih ini niatnya dulu harus diluruskan. Kalau sholatnya bukan lillah karena Allah, sholatnya mungkin ingin dilihat oleh manusia.
Sodakohnya karena ingin dilihat sebagai pandangan manusia dengan riaknya, ataupun dengan sum'ahnya ingin didengar oleh orang lain, maka amal juga menjadi amal yang soleh. Berikutnya juga amal pun harus dilakukan dengan kesabaran. Khawatir amalnya pun enggak sabar. Contoh tadi sholat sudah pakai ilmu, tahu definisi sholat, tahu tujuan sholat, syaratnya tahu, rukunnya tahu, pembatalnya tahu. Sholat pakai ilmu. Terus niatnya karena apa? Niat karena lillahi ta'ala. Tapi nggak sabar sholatnya, pengen buru-buru, ingin cepat beres. Kan sabar pun ada di dalam kata-kata. Sebagaimana pembagian Imam Ghazali, beliau membagikan sabar itu sabar di dalam taat, sabar meninggalkan maksiat, sabar ketika ada ujian. Ini pas beramal tidak ada kesabaran. Nah, ini kan harus terus-menerus belajar. Ingin terus-menerus belajar. Ya kadang ketika udah niatnya bagus, kita sekarang misalkan coba mencari ilmu, niatnya bagus. Kadang apa yang lama-lama banget ini ngaji teh. Duduk sampai udah berapa kali lomba dulu gue. Udah sila, serong kanan, serong kiri, udah bersandar. Ini perlu sabar. Taat itu perlu kesabaran. Apalagi di dalam kondisi-kondisi yang susah, kondisi-kondisi yang panas. Jadi nggak mudah ingin disebut amal soleh itu. Kemudian yang terakhir yaitu ikhlas lillah karena Allah semata. 4 poin ini ada di dalam setiap amal kita. Insya Allah amal tersebut disebut amal soleh. Ada digabung nih. Allah tuh akan kasih kabar gembira kepada orang yang sejalan hati, lisan dan perbuatannya, itu disebut beriman. Dan juga kepada orang yang amalnya berilmu, niatnya yang baik, ada kesabaran, ada keikhlasan, baru Allah akan kasih kabar gembira. Amalnya baik minal furudi, amal-amal yang fardu, wa nawafili, ataupun amal-amal yang sunnah. Ini kadang sangat terjadi kalau yang sunnah usul banget ya, yang sunnah apalagi ada keinginan aja, pas fardu nama cepet, pas akhirnya ada masalah sampai nanti sholat diresapi, pas subuh nanya paru nama buru-buru, kenapa kerja kesiangan? Jadi kayaknya pentingan sunnah daripada. Maka di sini minal furudi wa nawafil. Apa sih kabar gembira yang Allah berikan kepada orang beriman dan beramal soleh? Lahum baginya jannah, ada surga. Bahkan ini dibalikkan. Jadi jannahnya di belakang, lahumnya di depan, ini menandakan benar-benar pasti akan dimiliki. Jadi orang pasti akan memiliki surga ketika dia iman dan beramal soleh. Ayat dan ikut dari asjar wa masakin, yaitu kebun-kebun yang ada pepohonan dan juga ada tempat tinggal. Walaupun Allah bahas seperti ini lewat ayatnya ada surga, tapi nikmatnya mah tidak terbayar. Sampai-sampai kata saya membandingkan nikmat dunia ini cuma 1%-nya, nikmat nanti 99%-nya. Kebayang nikmatnya seperti apa?
Kita pun kalau liburan kayak kemarin agak panjangan datang ke tempat-tempat yang ada air dan pepohonannya. Nah lah, kalau di Kerawang kan ya hanya duduk lagi gitu ya. Jadi berangkat ke Ciater. Pas di Ciater kan, iya nyaman karena air ada, air pohon ada, nyaman. Kadang masalah hilang, pas pulang nama ke Kerawang ya minum deh. Tambah di jalan macet capek yang ada. Nah gambaran di dunia saja ketika ada air mengalir, pepohonan ada, itu terasa enak. Nah apalagi nanti di surganya Allah, tempat karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau di surganya ya menurut Ibnu Abbas, wakila sabun menurut Ibnu Abbas ada 7 jenis surga itu. Ada juga yang menyebut 4, ya silakan, belum masuk. Yang 7 Jannatu Aden, surga Aden, surga Ma'wa, Firdaus, Darussalam, Darujjalal, Darun-Naim, dan Jannatul Khuld. Itu nanti tempat-tempat nikmat bagi orang yang beriman dan beramal soleh, tidak kebayang. Dan memang Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mengajak orang supaya beriman, supaya orang menjadi lebih baik, biasanya dengan kabar gembira dan ancaman. Jadi kalau ingin merubah orang supaya menjadi lebih baik, bisa kabar gembira, sudah bisa juga dengan ancaman. Cuma kayaknya sekarang harus banyak dengan ancaman ya. Ancam, surga udah biasa dengan pembahasan surga. Walaupun digambarkan sorokannya saja, itu tepi-tepinya dari intan berlian, batunya batu permata, airnya putih seperti susu, cina manisnya seperti madu. Katanya sorokan wah, mas biasa teka bintang aja. Nah, selama malas baca Quran biasa sudah malas. Berkali-kali ancaman sering disampaikan. Tapi ini harus sampaikan juga ada kabar gembira, sungai yang mengalir di bawahnya. Berarti lagi banjir dia di rumahnya, banjir, bocor. Ini istri jangan marah-marah. Nanti di surga air mengalir di bawahnya. Sekarang kebanjiran, air mengalir juga di bawahnya. Kebanjiran. Anhar ay al-miyahu air mengalir biha wa nahru wa al-mawdi'u alladhi yajri bihil ma'u wa nahru, dan yang namanya sungai adalah al-mawdi'u tempat alladhi yang yajri mengalir bihi di dalam tempat tersebut al-ma'u air. Tadi katakan sungai. Di anal ma'a yang haru karena air itu mengalir dari atas ke bawah. Jadi janji Allah tidak akan pernah bohong. Ketika iman dan beramal soleh akan diberikan karunia Allah. Ya karunia Allah. Walaupun tempat pulangnya ada 2. Ada karunia, ada laknat. Karunia surganya Allah, laknatnya berarti nerakanya Allah. Walaupun gitu ya sering kita mengucapkan semuanya telah berpulang ke rahmatullah. Sholat juga telah berpulang ke rahmatullah. Tapi nggak ada yang berani juga ya telah berpulang ke rahmatullah. Rahmat Allah yang diharapkan oleh semua manusia. Bahkan sudah di sini sedikit digambarkan ulama rizqiku ketika mereka dikasih rezeki yaitu orang-orang beriman minha di surga dengan makanan-makanan ibu mintil gajana dari surga min samarotin dari buah rizqon sebagai rezeki. Qalu mereka berkata orang-orang beriman hadzal ladzi ujibna min qabl. Ini teh adalah yang pernah dikasihkan kepada kami dahulu, rezeki yang sudah kami dahulu. Artinya apa? Ini ada keserupaan dari sisi bentuk
itu, tapi nikmatnya jauh berbeda. Supaya terasa nikmatnya. Jadi kalau sekarang belum merasakan ada buah-buahan yang memberi makan di dunia, nanti di akhirat ketemu kalau ada surga. Kali aja yang di sini belum ada yang makan makanan buah kecemak, ya, kesemak, nanti di sana cobainnya. Akan tapi rasanya jauh berbeda. Aikom lahul jannah litasyabihi simariha, karena ada mutasyabihan keserupaan. Yusabihu waduhu ba'dun launan. Yusabihu ada serupa badun sebagainya badun terhadap sebagian yang lain launan dari bentuk rupanya. Wayang tali potongan dan berbeda nikmatnya. Jadi sudah jelas nikmatnya beda. Bahkan bukan makanan saja, walau dan bagi orang beriman fiha di surga itu azwajun, ada pasangan-pasangan minal huri, ya, dari mungkin bahasanya ya bidadari walihat dan selainnya, istri-istri yang solehah yang menemani di dunia. Kemudian pasangannya tersebut mutaharatun, artinya suci, minal haidi wa qodri, teher, nggak bau keringat, nggak keluar kotoran. Sedangkan pasangan yang tampak cantik pun tetap ya keringatnya bau, kotorannya bau. Tapi di sini tidak. Bagaimana? Ya itulah nikmat. Ya, itulah nikmat. Wa hum fiha khalidun, dan mereka kekal di dalamnya. Itu gambaran Allah membahas tingkah atau yang akan didapat bagi orang-orang yang beriman. Setelah Allah bercerita tentang orang-orang yang tidak beriman, baik yang kafir, yang munafik, ya, atau yang fasik. Terserah sang ayat. Kemudian lanjut ayat yang ke-26-nya. Wa yaslubhumul dzubaba syai'an. Ya. Innallaha la yastahi ayyadriba masalan ma qawluhum wa ma qawluha fa ammal ladzina amanu wa ya'lamuna annahu haqq min rabbihim wa ammal ladzina kafaru fa yaquluna madza aradu bi hadzal masal yudilu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa man yudilu bihi illa fasiqin. Kemudian Allah menjelaskan, langsung berfirman, sesungguhnya Allah tiada segan mengumpamakan perumpamaan orang munafik. Jadi bicara orang munafik lagi. Orang munafik diumpamakan seperti nyamuk. Nah, awal-awal karena melihat ayat yang ke-17, ayat yang ke-19 tuh yang udah lewat minggu yang lalu. Ayat yang ke-17 Allah umpamakan orang munafik yang menyalakan api, kemudian terlihat sekelilingnya, kemudian Allah padamkan kembali. Kemudian ayat yang ke-9-nya Allah umpamakannya seperti airnya. Jadi ada dua perumpamaan. Kenapa sih kami diumpamakan seperti itu? Buat apa diumpamakan seperti itu? Nah, Allah kalau melihat perumpamaan tadi, perumpamaan agak mending ya, agak mending dengan umpamakan api, umpamakan air. Allah nggak segan mau mengumpamakan lebih dari itu pun. Maka di sini Allah umpamakan dengan nyamuk. Tidak segan Allah mengumpamakan yang lebih hina dan yang pun bisa.
Nah kalau kemarin Allah mengumpamakan orang munafik dengan yang mendapatkan cahaya, kemudian terang, kemudian gelap lagi, mungkin nggak terlalu menghinakan. Tapi kalau udah diumpamakan dengan nyamuk, artinya nyamuk bagaimana? Nyamuk ketika kelaparan pun hidup nggak? Hidup. Nyamuk kelaparan pun hidup. Tetapi ketika menemukan makanan terus menerus tidak mau berhenti, ngancam baik sampai kenyang, sampai tidak bisa pergi. Nah orang munafik seperti itu. Padahal tanpa ada dunia pun bisa hidup, tetapi ketika bekerja mencari dunia sampai lupa segalanya, ngejar-ngejar dunia. Kan nyamuk itu. Kamu jadikan kita pelajarannya. Jangan sampai buat apa sih Allah menciptakan nyamuk? Ada pelajaran yang besar. Nyamuk itu kalau sore-sore masuk malam itu dalam kondisi enggak ada makanan, pada kurus ya. Kalau manusia makan, ada apa belum makan dia udah gemuk ya. Ini pada gemuk. Nyamuk itu kurus. Terus ketika menemukan darah makanan mungkin dari kita manusia, yang mana ketika makannya pun pas nancapnya makan gak terasa. Ya gak terasa kan? Itu senjatanya sangat tajam jalurnya, nancap gak terasa. Nanti kalau udah kenyang baru nanti dicabut rasa gatal. Nah pelajarannya, kalau Allah mengumpamakan orang munafik dengan nyamuk tadi, ketika serba tidak punya pun sebenarnya bisa hidup orang pun dikasih dunia. Artinya dikasih dunia itu ketika udah dapat darah itu enggak berhenti sampai menyedot darah sampai kenyangnya, sampai gede kan perutnya pun ditepuk berdarah. Dan itu kenapa enggak berhenti? Ya Allah jadikan pelajaran. Nih para munafik kayak gitu, sehingga lupa segalanya, ngejar-ngejar dunia. Padahal bermanfaat enggak tuh hasil nyedot darah segitu banyaknya pun. Terbang saja susah, ya kan? Terbang susah. Akibat apa? Kekenyangan. Maka diharapkan ya kita pun melihat dengan sebaik-baiknya, karena kita khawatir orang munafik itu muncul ketika kriteria keimanan sudah dimiliki. Kemarin tadi gambarkan orang itu jahil ketika siap menerima ketentuan Allah, mukmin. Yang gak siap itu orang yang mengalami. Ketika mukmin sekaligus dia muslim. Nah dari mukmin yang muslim ini disuruh menjalankan ketentuan Allah. Nanti pas disuruh menjalankan ketentuan Allah, ada yang siap menerima itu mutakin, tetap disebut mukmin. Nanti juga ada yang disebut dengan orang-orang fasik. Kriteria apa? Bisa muslim tapi fasik, imannya rusak. Mudah-mudahan ya. Bahkan di sini Allah pun umpama Allah baru minha. Maksudnya lebih besar ini adalah lebih dari itu, karena memang Allah itu mengumpamakan banyak ya, dengan kehidupan nyata. Allah mengumpamakan dengan laba-laba, ada kan? Laba-laba bikin tempat nama indah kan? Tapi kuat kan? Nah mungkin nanti diumpamakan orang yang gitu ya, tidak beriman itu seolah-olah indah tapi kekuatan tidak ada. Ada Allah mengumpamakan kayak binatang ternak, Allah mengumpamakan kayak anjing, banyak Allah mengumpamakan. Maka di sini dengan perumpamaan itu kalau orang beriman bisa ambil belajar. Oh berarti kalau tadi diumpamakan dengan nyamuk, kalau kita ngejar dunia lupa akhirat, tuh sifat munafik ada.
Kenapa? Karena sikap kita, perilaku kita sepertinya nyamuk. Kalau yang tidak mau memakai hati, telinga, dan matanya, Allah umpamakan kayak pernah, banyak Allah umpamakan. Dan orang-orang munafik tidak mau diumpamakan dengan itu semua. Padahal ya harusnya jadi pelajaran. Dan mudah-mudahan kalau kita bisa menjadikan pelajaran, berarti kita masuk kriteria orang yang beriman. Fa'amal ladzina amanu fayalamuna annahul haq. Dan adapun orang-orang yang beriman, fayalamuna, maka senantiasa dia tahu annahu, perumpamaan itu adalah al-haqqu, yang sebenar-benarnya, aistabiul waqi'u, mauqi'ahu, yaitu yang benar-benar menetap dalam kondisi yang terjadinya dari Allah. Kalau orang beriman akan meyakini. Tapi kalau yang ada penyakit di dalam hatinya, mungkin tersinggung, mungkin tidak mau, mungkin tidak enak. Dan sengaja Allah memberikan perumpamaan. Misalkan perumpamaan yang ada di dalam surah Al-A'raf ayat 179. Ini jangan sampai kita misalkan marah-marah, itu perumpamaan Allah. Di dalam Al-A'raf 179 Allah jelaskan wala darabna lil jahannam katsirun minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum 'ayunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am, mereka seperti binatang. Manusia diumpamakan kayak ternak. Manusia seperti apa? Yang tidak mau menggunakan hati, mata, dan telinga. Sementara hati, mata, dan telinga adalah alat untuk mencari ilmu. Jadi orang yang tidak mau mencari ilmu berarti diumpamakan kayak, bahkan baru ada lebih hina daripada binatang. Itu banyak yang Allah umpamakan ya, dengan perumpamaan. Itu bagi orang beriman akan menerima perumpamaan sebagai apapun, kemudian akan berubah. Tapi berbeda dengan orang yang ingkar. Wa amal ladzina kafaru, adapun orang-orang yang ingkar, madza aradallahu bihadza masal, apa sih maksud Allah mengumpamakan dengan ini? Apa maksudnya sih? Diumpamakan kayak ternak, diumpamakan kayak tadi binatang ternak, diumpamakan kayak anjing. Itu banyak perumpamaan. Diumpamakan kayak jamur, diumpamakan kayak laba-laba, diumpamakan kayu yang bersandar. Banyak perumpamaan. Apa sih maksud Allah tuh? Itu bagi orang-orang yang ingkar etabijun bihadzal masalah. Dan di sini ya, di sini sebenarnya pertanyaan yang tidak perlu jawaban, karena Allah sudah maha tahu jawabannya. Apa sih maksud Allah? Allah itu alim. Jadi apa yang akan ditanyakan oleh orang kafir, Allah sudah tahu. Tapi kenapa Allah bisa tergambarkan di sini sebagai pengingkaran bahwa ini selalu terjadi di dalam jiwa-jiwa orang yang ingkar. Orang kafir kan orang ingkar ya. Suruh ini nggak mau, suruh itu nggak mau. Dan bagi orang yang ingkar, yudilu bi antar masalah kasiro, mereka akan terjadi kesesatan yang banyak adilhak dari kebenaran dari kufrihim, karena kekufurannya. Jadi dengan perumpamaan itu orang ingkar maka akan banyak yang menjadi kufur, tapi bagi orang yang beriman akan menjadi betul. Jadi perumpamaan yang Allah berikan bagi orang yang ingkar menjadi kesesatan semakin jauh. Jadi kalau diumpamakan kayak ternak, malah makin jauh.
Apa sih maksudnya Allah mengumpamakan dengan binatang ternak? Apa sih Allah maksudnya mengumpamakan dengan nyamuk? Nah, bagi orang yang iman akan semakin jauh. Bagi orang beriman, yahdi bihi katsirun, akan mendapatkan petunjuk, akan berpikir semakin paham. Maka sebenarnya tinggal kita, bagi kita ini akan menjadi pendorong lebih taat, apa bagi kita menjadi lebih jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Wa mayudiru bihi ilal fasiqin, dan tiadalah yang menyesat ini adalah kecuali orang-orang yang fasik. Siapa orang yang fasik? Al-kharijina, adalah orang-orang yang keluar, yang menjauh an ta'atihi, dari taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bisa diumpamakan yang fasik itu adalah lawan dari yang takwa. Yang fasik itu lawan dari yang takwa. Pasiknya, beloknya karena kemunafikan atau karena kemusyrikan. Nah, sering juga saya sampaikan dan sekarang diulang lagi, orang itu jahil, nggak tahu apa-apa. Didakwahi yang jahil ini akan pecah jadi dua. Ada yang mukmin, ada yang ingkar, ada yang taat, ada yang tidak taat. Dan manusia cuma membagi dua kan? Cuma paling ini, cuma dua bagian. Karena tadi pun dijelaskan ketika Allah membahas orang-orang kafir, berikutnya itu Allah akan membahas orang-orang yang beriman. Nah, tadi udah disinggung pada Al-Quran, sila lihat ini paling ini, dan Quran ini diturunkan kedua kelompok ini. Jadi mukmin dan ingkar, taat dan tidak. Nah, yang mukmin ini kan baru menerima konsep. Ini udah jelas dalam konsep. Yang menerima konsep itu disebut mukmin, tetapi setelah menerima konsep harus menjalankan konsepnya. Harus menjalankan isi Quran, menjalankan ketentuan orang beriman. Pas disuruh menjalankan, enggak semuanya bisa menjalankan. Yang siap menjalankan ketentuan Allah disebut orang yang muttaqin, orang yang taat. Yang tidaknya itu orang fasik, orang yang belok, mutakin lurus. Maka sering juga orang mendefinisikan orang takwa yaitu orang yang menjalankan perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Orang fasik yang bisa kebalikannya, ataupun yang sebagian tidak menjalankannya itu karena dia itu dalam kemunafikan ataupun karena kemusyrikan. Maka di sini dibahas bahwa orang fasik itu adalah al-kharijina an ta'atihi, orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tinggal kita ya, apakah kita dengan perumpamaan yang Allah berikan akan tambah petunjuk, tambah beriman? Apakah dengan perumpamaan yang Allah berikan kita malah menjadi jauh? Itu yang bisa ya, kita ambil. Dan mudah-mudahan dengan perumpamaan yang Allah berikan itu kita menjadi orang yang lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya, amin. Tapi amalnya jangan lupa. Amin doa. Tapi ngajinya masih nggak mau ngaji, baca Qurannya malas. Jadi amin harus diikuti dengan amal. Kemudian lanjut ayat 27-nya. Alladzina, orang-orang yang quluna adallah. Nah, ini masalah janji kepada Allah. Mimba dimisaki, setelah janji kepada Allah, wa yaqtauna, kemudian memutuskan sesuatu amarallah yang diperintahkan oleh Allah bihi ayusola wa yufsiduna fil ard, dan mereka merusak di muka bumi. Ulaika humul khasirun, mereka adalah orang-orang yang rugi. Alladzina, ini adalah sifatnya
yang orang-orang ya, sifat dari orang-orang fasik, orang-orang yang memutuskan janji atau tidak menepati janji. Karena di sini alladzina adalah sifat ainatun, berarti sifat menjelaskan yang sebelumnya. Karena di ilal fasikin, kecuali orang-orang yang fasik. Yang fasik itu yang seperti apa? Ya itu. Ketika berjanji tapi dia tidak mau melaksanakan janjinya. Coba kalau kita bicara janji, banyak gak janji? Kita tarik lebih awal. Waktu di alam ruh saja kita berjanji apa tidak? Ingat janjinya? Kalau nggak buka-buka Al-Quran kita nggak tahu bahwa di alam ruh itu kita berjanji. Nanti karena di dalam surat ayat yang ke-28-nya dijelaskan. Jadi kita tuh akan melewati fase di alam ruh, kemudian alam dunia, ya, alam rahim, alam dunia. Jadi dua kematian, dua kehidupan. Nanti di ayat 28-nya. Nah dulu waktu di alam ruh, di alam ruh, maka kalau nanti menurut ayat 28 mah kita teh dua kali mati, dua kali hidup. Jadi bukan hidup hanya sekali, bukan hidup mah mati dua kali. Sekarang hidup yang pertama, yang kedua nih. Pertama, nanti hidupnya yang kedua di akhir. Berarti mati baru sekali, hidup sedang ya. Dulu mati. Nah ini ketika dulu mati teh waktu di alam ruh. Jadi disebut mati teh ruh dan jasad masih bisa. Disebut hidup, ruh dan jasad menyatu. Nah sekarang lagi menyatu, berarti hidup yang pertama. Dulu teh mati waktu di alam ruh. Waktu di alam ruh kita sudah berjanji. Janji tentang apa? Semua anak cucu Adam dulu dikumpulkan dan ditanya oleh Allah. Alastu birabbikum, apakah aku ini Rabbmu? Kita semua jawabnya bala syahidna, iya kami bersaksi. Sehingga Rasulullah SAW menjelaskan orang yang dulu sudah bersaksi ketika dilahirkan itu dalam keadaan fitrah, semuanya fitrah. Tetapi fitrah itu nanti bisa saja rusak. Dengan apa? Dengan melanggar perjanjian yang dulu. Kalau perjanjian dulu dilanggar, berarti fitrah bisa rusak. Maka di sini pun adalah orang-orang fasik itu adalah orang-orang yang tidak mau menepati janji. Dan ini janjinya kepada Allah. Jadi kalau dulu bala syahidna, ya Allah kami siap menjalankan aturan ini. Pas dunia banyak gak yang tidak menjalankan aturan Allah? Dengan tidak taat kepada Allah berarti tidak menjalankan aturan Allah, sehingga bisa disebut jadi orang fasik, orang yang belok. Ayat ba'adallahu ilaihim fil kitabi minal iman. Itu janji ya yang ada dalam kitab dari keimanan. Kalau dulu dicontohkan yaitu tentang iman kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad dan tidak boleh dibedakan. Tetapi nyatanya mereka membedakan ke Allahnya masih iman, tapi ke Nabi Muhammadnya tidak beriman. Berarti kondisi sekarang pun kalau iman dibeda-beda, ya statusnya sama seperti orang munafik, orang yang fasik. Orang munafik pasti fasik, orang fasik belum tentu munafik karena fasiknya bisa karena kemusyrikan. Mimbani misalnya ayat tauhid alaihim. Jadi dengan tidak menepati janji. Yang keduanya bisa dikatakan munafik itu adalah wa yaquluna ma amarallahu bihi. Dia tidak mau menjalankan yang Allah perintahkan. Ya, berarti secara keimanan mau rusak. Kalau secara keimanan, kenapa rusak? Karena iman itu harus jalan
hati, lisan, dan perbuatan, sementara orang yang seperti ini tidak sejalan. Mungkin lisan dan hati, tapi amalnya tidak. Dan ini gambaran kita khawatir, kita pun ya, kita semua khawatir kalau hati, lisan, dan perbuatan ini tidak sejalan. Maka kalau ada sedikit kerusakan cepat tambah. Jangan sampai udah gede susah nambalnya. Ya, nambalnya susah. Maka kita perhatikan kok di zaman Rasul kepada sahabat, Rasul selalu menggaris bawahi perbaiki iman, perbaharui iman. Kalau masih ada kerusakan dikit, nah insya Allah nggak terlalu bahaya. Tapi kalau dibiarkan, itu kan bahasa Rasul ke sahabat, apalagi kalau kita. Rasul ke sahabat kan udah jelas, Abu Dhar Al-Ghifari itu sahabat yang hebat. Tetapi sampai Rasul mengatakan, jadi bisafina, jadi asafina, perbahagilah perang. Fa'inal bahra amikun, karena lautan ini sangat dalam. Perahu diumpamakan sebagai wadah untuk keimanan hati kita manusia. Lautan ini adalah sebagai kehidupannya. Jadi kalau perahu ada retak dan diperbaharui, tenggelam, lautnya dalam udah kita. Kalau iman tidak diperbaharui, ada retak dikit, maka bisa juga kita rusak. Dengan kita merasa punya kekuatan itu hati-hati itu. Ya, dengan punya kekuatan kita merasa punya kekuatan. Lah kalau bukan karena saya nih, nggak akan seperti ini. Untung ada saya, hati-hati itu udah mulai ada kerusakan. Jangan dibiarkan, lama kelamaan itu akan imannya rusak. Karena keretakan sudah mulai ada. Nah, kalau diri dan itu biasanya yang tidak terasa. Kalau siriknya ke dukun, siriknya ke budak-budak perawan, ya udah diakui itu sebagai kesyirikan. Tapi pas merasa dirinya punya kekuatan, nggak nyadar itu pun adalah sebuah kesyirikan. Emang kita punya kekuatan, kita nggak punya kekuatan sama sekali. Kekuatan itu hanyalah Allah yang berikan. Hati-hati ya, jangan sampai kita tuh menjadi orang-orang yang pasif ke sifat-sifatnya. Jadi tidak menepati janji, atau memutuskan janji kepada Allah. Yang keduanya tidak mau menjalankan perintah Allah. Yang ketiga, ciri orang yang fasik, wa yufsiduna fil ard, dan merusak, yang mengadakan kerusakan di muka bumi. Tapi ini kata kerjanya pakai lafaz yufsidu. Yufsiduna. Biasanya kalau bahasa merusak itu bisa pakai halakat yuhliku atau fasada yufsidu, afsada yufsidu, atau halaka yuhliku. Jadi bisa halal, bisa fasad, rusak itu. Tapi kalau rusak alam semesta ini secara fisik itu biasanya pakai halak itu. Di halaka yuhliku. Tapi kalau udah pakai fasad, itu rusaknya bukan rusak alam semesta, tapi rusaknya syariat. Dengan apa? Berarti rusak di sini ketika dia menjalankan maksiat. Ketika dia tidak beriman, itulah yang disebut merusak di muka bumi. Jadi bukan merusak gunung digunduli, hutan ditebangi. Ya, bukan rusak itu, tapi rusak dari sisi keimanan. Yang merusak di muka bumi. Dan itulah orang-orang yang fasik. Makanya di sini orang yang merusak di muka bumi itu adalah bil ma'asi, dengan maksiat. Dengan maksiat.
Terus juga ini bukan menggambarkan orang-orang yang dahulu saja di zaman Rasulullah SAW. Kalau melihat kata kerjanya yang kuduna, yang tauna, yursiduna, semuanya itu pakai fi'il mudhari. Kalau pakai fi'il mudhari berarti istimrar terus-menerus sampai sekarang pun orang yang memutuskan atau tidak menepati janji, orang yang tidak taat dan orang yang merusak akan selalu ada. Jadi bukan bicara dahulu saja. Kalau dahulu saja bisa jadi cukup dengan fi'il madhi, kata kerja masalah. Tapi ini tiga-tiganya, yang kuduna, yang ta'una, wa yufsiduna. Dan orang-orang seperti itu yang tidak menepati janji kepada Allah, yang tidak taat terhadap perintah Allah dan yang merusak di muka bumi, ulaika, mereka itulah al-mausufuna yang disifati bima dzukira, dengan apa yang disebutkan, humul khosirun. Mereka adalah orang-orang yang rugi. Kenapa rugi? Li musrihim, karena dia menjadi ahli ila nari, kepada neraka, ahli neraka. Padahal amal ada gak di sana? Amal ada gak? Ada. Nah ini yang rugi teh. Kalau bahasa rugi mah rugi begitu. Dagang baru ada ruginya. Kalau nggak dagang ada ruginya nggak? Jadi kalau orang maksiat terus nggak ibadah disiksa wajar. Yang rugi mah ini ada amal dapat siksa. Nah itu yang rugi. Kenapa bisa seperti itu? Karena sifat munafik musyriknya ada. Karena tadi dikatakan orang yang fasik itu muncul setelah adanya iman. Maka di ayat 17 kan dijelaskan orang beriman mendapat cahaya, udah dapat keimanan. Nah orang yang fasik munafiknya kan Allah gelapkan lagi, Allah padam. Berarti kan udah melewati fase iman. Nah ketika fase iman kan ada amal, tapi dia malah menjadi penghuni neraka. Maka di sana disebut orang yang rugi. Kenapa rugi? Amal ada, tapi malah dapat siksa. Maka kita yang kejar-kejar itu mudah-mudahan husnul khotimah sehingga nanti amal buruk Allah hapus. Yang kita kejar, kalau itu amal, coba sampai sekarang kita masih laku amal baik dan buruk banyak mana? Amal baik, sholat tiap hari berapa menit? Sementara amal buruk pada nggak terasa. Dan di sini ya dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bicara tentang orang-orang yang rugi. Lanjut satu ayat lagi boleh? Nah ini yang ayat yang 28-nya. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fahyakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Ini Allah bicara kepada orang-orang yang ingkar. Membahas sama Allah ini berikan kepada orang yang meruh setan. Setan berapa ayat dia. Kaifa takfuruna mana teh ingkar wae. Kenapa kamu ingkar terus tidak mau taat? Ingat wa kuntum amwatan, dulu deh kamu mati. Mati di sini adalah nutfan fil aslam. Waktu dibunuh ya di alam roh. Fahyakum, kemudian Allah hidupkan fil arham wa dunya, di alam rahim dan alam dunia binafiruhi, dengan ditiup roh. Kan tadi kan 2 kali kematian, 2 kali kehidupan. Jadi proses kita teh mati, hidup, mati, hidup, pulang ke Allah. Cuma pas tempat pulang kan ada 2. Ada nikmat, ada laknat. Nah, itu ya. Tempat pulangnya 2. Nah, waktu di alam dunia ini tadi kita semua ditanya,
Apa pertanyaan? Tadi disinggung bahwa semua kita tuh udah berjanji siap menjalankan perintah-perintah Allah. Pak Ahyakum, kemudian Allah hidupkan. Kapan hidup? Bil arhami, di dalam rahim dua dunia dan alam dunia. Awal mula disebut hidup binafi ruhi bikum, karena ditiup ruh. Ditiup ruh di alam rahim usia 4 bulan. Suma yumitukum. Nah, nanti pun kita akan mati lagi. Nah, sekarang berarti kita hidup yang pertama ya. Kemudian nanti kita akan mati kembali indah intihai ajalikum, ketika habis masa kita. Jadi udah dikasih nih masanya. Ada yang 50 tahun, ada 60 tahun gitu ya. Cuma kata Rasul, usia umatku itu rata-rata 60 sampai 70, sedikit yang lebih 70, banyakan yang kurang dari 6. Jadi yang sudah kepala 5 hati-hati ini bentar lagi. Nanti itu udah habis habis masanya. Setelah habis masa, summa yuhyikum, kemudian dihidupkan kembali bil ba'si, dengan nanti hari kebangkitan. Summa ilaihi turja'un, kemudian nanti kita dikembalikan kepada Allah. Aitu rohuna, dikembalikan ba'dal ba'si, setelah kebangkitan. Fayujazikum, kemudian kita semua akan diberi balasan bi'amalikum, dengan amal-amal kita. Alam ruh udah lewat, kemudian yang kita gambarkan di alam rahim pun udah lewat ya. Pas brojol masuk alam dunia, pas brojol udah lewat, kita masih fitrah. Walaupun kita orang Yahudi, orang Nasrani, pas brojol mah fitrah. Cuma kata Rasul, ulu maulidin junal fitrah, setiap yang dalam keadaan fitrah, nanti ada yang kufur, ada yang syukur, ada yang iman, ada yang tidak iman. Ataupun hadis lainnya sama, ulu maulidin junal fitrah, dua habidani, bapak-bapak, orang tuanya atau lingkungan bisa jadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Jadi pas balik itu jadi Yahudi ataupun Nasrani atau Majusi. Nah, kita yang mukmin pun harus kita jaga. Harus kita jaga. Pantas dalam kitab Islam itu, dalam kitab Islam, wa yajibu ala kulli muslimin, wajib bagi semua muslim hidup islami, menjaga keislamannya. Wa sauluhu, dan memelihara keislamannya. Amma dari sesuatu yusibuhu, yang bisa merusaknya, wa yaktauhu, yang bisa merusaknya, bahkan wa yudiruhu, yang bisa membatalkannya. Apa? Di alam dunia, terkhusus setelah mukallaf, setelah kena perintah. Kapan mulai kita perintah? Alamatul wudhu instalasi, ketika kita sudah balik dengan 3 ciri. Walaupun misalkan salah satunya, pertama, laki-laki atau perempuan sudah usia 15 tahun. Yang kedua, kurang dari 15 tahun, asal sudah istislam, sudah bermimpi. Yang ketiga, bisa 9 tahun asal sudah haid, disebut balik. Ketika balik, kita kena perintah. Pertanyaannya, setelah balik, ada pelanggaran enggak kita? Dulu iblis sekali melanggar disebut terlarangnya. Nabi Adam dilarang mendekati pohon wal taqwa, hanya saja dilanggar gak? Dilanggar, diusir dari surga. Nah, kita semenjak balik berapa kali pelanggaran kira-kira? Enggak begitu. Maka dari sekarang paksakan gitu ya untuk taat dalam kondisi apapun. Hujan gede datang, majlis taklim itu malas bangun malam, paksakan gitu ya. Mudah-mudahan dengan amal itu yang membawa hidayah kita ya. Dengan rajin Quran kita diarahkan oleh Allah lebih taat, jadi lebih baik. Dengan tahajud rajin, mudah-mudahan Allah arahkan
kita menjadi orang yang istiqomah, kita tidak tahu dengan amal apa Allah akan memberikan kebaikan kepada kita. Karena kita tuh sekarang berapa lama lagi ada di dunia. Ini akan intiha, akan habis tuh ya. Jadi summa yumitukum itu pasti akan datang. Datang itu indah intiha diajarikum kalau udah habis ya, kontrak kita di dunia. Kira-kira kontraknya ini antara yang terpakai dan yang belum terpakai banyakan mana nih kontraknya? Udah banyak kita pakai ya. Terus dengan usia sekarang pun kita ngerasa sebentar, usia udah 50 tahun udah terasa di dunia ada nikmat sebentar. Jadi kalau 60 tahun 10 tahun lagi, kalau 60 tahun yang 50 tahun udah terasa, apalagi yang cuma 10 tahun. Tapi karena sifat dunia melalaikan, permainan akhirnya banyak orang yang lupa. Dan gitu kalau main, bapak senang main bola, lupa waktu udah maghrib game. Belum makan game, lupa udah terasa lapar. Kenapa? Karena permainan. Nah dunia begitu sifatnya melalaikan. Maka untuk pengikat pengerem, coba datang ke majelis ilmu. Misalnya yang Pak ya. Mudah-mudahan kita semua nanti diberikan kepada nikmat Allah.